Sobat pembelajar di mana saja berada, bertemu kembali pada seri PNBP bersama Wike dan Pedia. Pada video ke-7 ini, kita akan membahas tata cara pertanggungjawaban PNBP. Materi ini akan disampaikan kembali oleh sobat belajar kita, Mas Pedia. Apa kabar Mbak Wike? Apa kabar sobat pembelajar semua? Mari kita lanjutkan video seri PNBP ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan PNBP merupakan tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. Pada video ke-7 ini, kita akan membahas tata cara pertanggungjawaban PNBP. Instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, dan wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBP. Pertanggungjawaban PNBP tersebut meliputi penatausahaan PNBP dan pelaporan PNBP. Kita akan membahasnya satu persatu untuk setiap pihak tersebut. Penatausahaan PNBP. Ruang lingkup penatausahaan PNBP pada instansi pengelola PNBP adalah mencakup: pertama, pencatatan pemungutan PNBP. Kedua, pencatatan penyetoran PNBP. Ketiga, pencatatan penetapan PNBP terutang. Keempat, pencatatan penagihan PNBP terutang. Kelima, pencatatan pengelolaan piutang PNBP. Dan terakhir keenam, pencatatan penggunaan dana PNBP. Pencatatan pemungutan PNBP merupakan pencatatan administratif yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP atas PNBP yang dipungut dari wajib bayar. Dalam melaksanakan pencatatan pemungutan PNBP, instansi pengelola PNBP harus berpedoman pada bukti atau dokumen pemungutan PNBP yang berlaku antara lain berupa karcis, tiket, kwitansi, dan bukti atau dokumen terkait lainnya. Pencatatan penyetoran PNBP merupakan pencatatan yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP atas setoran PNBP dari wajib bayar, baik melalui bendahara penerimaan, bank persepsi, pos persepsi, dan agen penerimaan lainnya atau collecting agent ke rekening kas negara. Pencatatan penyetoran harus didasarkan pada bukti atau dokumen penyetoran PNBP yang berlaku, baik bukti atau dokumen, fisik maupun elektronik. Pencatatan penetapan PNBP terutang merupakan pencatatan yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP atas kegiatan penetapan kewajiban PNBP yang harus dibayar oleh wajib bayar. Dalam melakukan pencatatan, instansi pengelola PNBP berpedoman pada hasil verifikasi dan monitoring oleh instansi pengelola PNBP, laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar, dan atau sumber lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan penagihan PNBP terutang merupakan pencatatan yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP atas kegiatan penagihan kewajiban PNBP yang belum dibayar oleh wajib bayar. Pencatatan penagihan PNBP terutang dilakukan dengan mencatat penerbitan dan penyampaian surat tagihan PNBP kepada wajib bayar. Pencatatan penetapan PNBP terutang merupakan pencatatan yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP atas kegiatan penetapan kewajiban PNBP yang harus dibayar oleh wajib bayar. Dalam melakukan pencatatan, instansi pengelola PNBP berpedoman pada hasil verifikasi dan monitoring oleh instansi pengelola PNBP, laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar, dan atau sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan penggunaan dana PNBP merupakan pencatatan yang dilakukan instansi pengelola PNBP atas pagu belanja bersumber dari PNBP dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dan realisasi belanjanya. Pencatatan didasarkan pada bukti dan dokumen sumber penggunaan dana, antara lain, persetujuan penggunaan dana PNBP, realisasi rincian belanja bersumber PNBP, dan dokumen lain yang terkait dengan penggunaan dana PNBP. Dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan PNBP,
Instansi pengelola PNBP berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku. Mekanisme dimaksud seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN, termasuk Sistem Penatausahaan PNBP, yang dilakukan secara berjenjang, dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat kementerian atau lembaga. Penatausahaan PNBP oleh mitra instansi pengelola PNBP, meliputi pencatatan dan pengelolaan dokumen, pemungutan PNBP, transaksi penyetoran PNBP, penetapan PNBP terutang, penagihan PNBP terutang, dan atau pengelolaan piutang PNBP. Penatausahaan PNBP harus berpedoman juga pada standar akuntansi dan mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang berlaku pada instansi pengelola PNBP. Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP meliputi pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBP dan penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP. Dalam melaksanakan pencatatan, wajib bayar mengacu pada standar akuntansi keuangan dan atau mekanisme yang berlaku. Pelaporan PNBP. Laporan pelaksanaan PNBP pada instansi pengelola PNBP dikelompokkan menjadi dua, yaitu laporan bulanan dan laporan semesteran. Laporan bulanan diperlukan untuk pengelolaan atau manajemen kas negara. Laporan bulanan merupakan proyeksi PNBP yang berisi informasi proyeksi PNBP, realisasi PNBP, deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP, serta penjelasan atas deviasi tersebut. Laporan semesteran instansi pengelola PNBP terdiri dari: pertama, laporan realisasi PNBP, kedua, laporan penggunaan dana PNBP, dan ketiga, laporan piutang PNBP. Berikut ini adalah format dari laporan-laporan tersebut. Laporan semesteran instansi pengelola PNBP selanjutnya adalah: keempat, informasi atau laporan perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP, dan kelima, informasi atau laporan perkembangan tindak lanjut, atau penyelesaian hasil pemeriksaan, dan pengawasan yang terkait. Berikut ini adalah format dari laporan-laporan tersebut. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan PNBP, sebagai bagian pelaksanaan APBN, pimpinan mitra instansi pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada pimpinan instansi pengelola PNBP. Laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang disusun setiap semester dengan paling sedikit memuat periode laporan, jumlah realisasi penyetoran PNBP, dan jumlah PNBP terutang. Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada pejabat kuasa pengelola PNBP. Laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang disusun secara periodik setiap semester dan disampaikan paling lambat 20 hari setelah periode laporan berakhir. Penyampaian laporan PNBP dimaksud dilengkapi dengan data dukung terkait. Demikianlah penjelasan materi seri ke-7 PNBP, yaitu tata cara pertanggungjawaban PNBP. Terima kasih telah menonton seluruh video seri PNBP. Sampai berjumpa pada materi PNBP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.